Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang sedang menghubungi salah satu rumah sakit yang ada di kota Los Angeles. Pria ini bernama William. Dia adalah seorang tentara Amerika yang sedang mengalami kesulitan dana untuk operasi kanker anaknya. Terlihat juga istri Will yang selalu memberi semangat kepada suaminya. That's good, baby. You can drive anything. Dalam kesulitannya, Will pun harus kembali menemui adik saudara angkatnya bernama Danny untuk meminjam sejumlah uang untuk biaya pengobatan anaknya. Experimental surgery. Diketahui Danny yang sebenarnya berprofesi sebagai perampok sejati yang sudah sangat berpengalaman, dan kedua pria ini menghabiskan masa kecilnya bersama-sama sehingga mereka layaknya saudara kandung. Di sana, justru Will ditawarkan ikut bersama Danny dalam rencana merampok sebuah bank. Awalnya Will tidak ingin ikut dengan Danny, namun Danny terus memohon kepada Will agar ikut dalam perampokan itu, dan akhirnya Will pun terpaksa ikut dengan Danny. Scene berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Cam, petugas ambulans di kota Los Angeles, sedang menyelamatkan seorang anak kecil bernama Lindsay, korban kecelakaan. Don't move, just use your words. Take a deep breath in. Mommy's outside. Mommy's okay. Mommy's going. Okay, you're gonna be okay. Okay? You guys, I tachycardia, but I got it down and low. Her name is Lynn. Diketahui Cam adalah petugas yang baru saja mulai bekerja di tempat itu. Kita pindah ke Danny dan timnya, di mana sudah berhasil memasuki sebuah bank, namun saat sedang mulai menjalankan rencananya, tiba-tiba seorang polisi bernama Zack datang hendak ingin bertemu dengan seorang teller di bank itu, sehingga Danny pun mempersilahkan Zack untuk masuk. Sementara semua pegawai di bank itu sudah diancam oleh tim Danny untuk tetap tenang. Mengetahui Zack curiga terhadap mereka semua, Danny pun langsung menodongkan senjatanya ke Zack. I wouldn't do that if I know one's aimed at you and the other one's at Kim, your girlfriend's dead, officer. Sementara rekan Zack yang berada di luar belum mengetahui hal itu. Terlihat juga tim Danny yang sudah berjaga-jaga di luar sudah siap untuk menjemput Danny dan timnya. Setelah uang mereka dapatkan, semua tim bergegas untuk meninggalkan bank itu. Namun pada saat tim Danny hendak berjalan keluar, tiba-tiba rekan Zack yang berada di luar melihat rekannya disandra oleh perampok itu. Di samping itu juga, Oso, supir Danny yang bertugas menjemput, justru salah memposisikan mobil mereka, sehingga aksinya diketahui oleh polisi. Serentak polisi pun segera bergerak dan meminta bantuan dengan SWAT. Melihat hal itu, tim Danny pun mencoba mencari jalan keluar yang lain agar dapat kabur dari tempat itu. Namun, semua tempat di sekitar bank itu sudah diblokade oleh polisi. Di parkiran, Zack yang disandra oleh Will mencoba merebut senjata dari Danny, sehingga Will terpaksa menembak Zack. Dan meninggalkan Zack dalam keadaan sekarat. Tidak lama setelah itu, rekan polisi Zack mendapati rekannya yang sedang sekarat dan langsung menghubungi ambulans. Setelah ambulans datang, Cam langsung memberikan pertolongan kepada Zack dan membawa Zack ke dalam ambulans. Clear. Namun saat ambulans hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ambulans dihadang oleh Danny. Setelah melumpuhkan sopir ambulans itu, Will dan Danny menyamar sebagai petugas ambulans meninggalkan tempat itu, dan akhirnya mereka berhasil keluar dari tempat itu. $16 million. $16 million. Kemudian kita pindah ke rekan polisi Zack bernama Mark, di mana ia kembali mendapati sopir ambulans itu di parkiran. Dan sopir itu pun mengatakan bahwa perampok itu pergi menggunakan ambulans mereka. Sementara di ambulans terlihat Danny dan Cam berusaha menolong Zack atas luka tembaknya. Sementara di tempat lain terjadi perdebatan antara Mark dan tim SWAT. Mark merasa marah karena dianggap menjadi biang kekacauan ini. You want to blame somebody, you blame me. Now it's my job to get your partner. But I know I got the best possible people on it, okay? Kita kembali ke ambulans. Saat Danny dan Will sedang mencari jalan keluar, Cam dengan alat pemadam kebakaran mencoba kabur dari ambulans. Namun dapat dicegah oleh Danny sehingga Cam kembali ke ambulans. Fuck you.
Setelah mereka kembali berjalan, akhirnya helikopter pengintai menemukan ambulans itu, dan semua petugas pun langsung mengejar dan menutup semua jalan untuk mencegah ambulans itu. Dari FBI menambahkan helikopter untuk mengejar ambulans, dan SWAT juga berusaha menyadap semua perangkat yang ada di dalam ambulans itu. Namun kesulitan mereka adalah karena ada petugas yang sedang terluka di dalam ambulans itu. Kemudian kita kembali ke ambulans di mana Will yang sedang berusaha menghindari dari kejaran polisi. Southbound, he's coming right at you. Namun dalam aksi kejar-kejaran itu, Zack mendadak koma dan membutuhkan tindakan medis. Sementara Cam yang tidak memiliki keahlian dalam hal bedah terpaksa disuruh menelpon seorang yang bisa menuntun Cam untuk melakukan tindakan itu untuk menjaga Zack tetap hidup. Setelah terhubung dengan dokter bedah melalui video call, Cam pun dituntun untuk melakukan tindakan bedah. Then take the scissors. I need you to open him. The spleen, gentle. Dan akhirnya Cam dan Will dapat menolong Zack. Sementara polisi mengetahui bahwa mereka sedang melakukan penyelamatan terhadap Zack, terpaksa harus memberikan ruang kepada ambulans itu agar operasi berjalan lancar. Setelah kejadian itu, Danny meminta pertolongan kepada salah satu rekan ayahnya dulu bernama Papi. Papi diketahui adalah rekan ayah Danny semasa dulu, adalah perampok kelas kakap. Danny meminta bantuan kepada Papi dengan imbalan hasil rampokan dibagi dua. Setelah itu Danny juga menghubungi Castro, orang kepercayaannya, untuk menyiapkan sesuatu dalam menolong Danny. Setelah berhasil menyadap semua perangkat, pengejaran pun segera dilanjutkan. Terlihat pimpinan SWAT menghubungi Danny di ambulans untuk melakukan negosiasi. Namun usaha tidak mendapatkan hasil sama sekali. Sementara di tempat lain, anak buah Papi sedang mempersiapkan sesuatu untuk menolong Danny dengan membuat sebuah mobil yang dilengkapi dengan senapan mesin dan dapat dikendalikan dari jauh. Kemudian kita diperlihatkan aksi kejar-kejaran antara polisi dan ambulans, di mana Danny mencoba menghalangi dengan menembaki mobil dan helikopter itu. Sementara Danny mengancam untuk melukai Cam jika masih terus diikuti. Melihat keadaan ini, semua petugas diminta untuk mundur karena dianggap terlalu berbahaya. Setelah itu pimpinan menurunkan beberapa sniper untuk mengeksekusi Danny dan Will. Snipers, 45 seconds. I'll get the stretcher into it now. Namun usaha ini tidak berhasil karena informasinya diketahui oleh Danny. Melihat kejadian ini, Danny langsung menghubungi pimpinan SWAT dan mengancam akan membunuh salah satu dari Sandra. Setelah itu terjadi perdebatan antara Danny dan Will yang mengakibatkan mereka harus terlibat perkelahian di atas ambulans itu. Namun akhirnya Danny mengalah kepada Will. Setelah kejadian itu, mereka berdua terlihat bernostalgia mengingat masa kecil mereka dengan memutar sebuah lagu masa-masa mereka. Setelah ambulans memasuki wilayah yang direncanakan, terlihat anak buah Papi sudah bersiap menunggu Danny, begitupun dengan Castro. Setelah ambulans itu sampai di tujuan, Danny segera memerintahkan Castro untuk segera merubah warna ambulans itu. Dan ternyata di sana Castro juga sudah mempersiapkan 3 ambulans yang sama persis dengan ambulans yang digunakan Danny. Setelah itu mereka berpencar. Sehingga membuat polisi kebingungan. Akhirnya ambulans yang sudah dirubah warnanya dapat keluar dari kejaran, sementara ambulans yang lain dikejar oleh polisi. Dan salah satu ambulans yang dikendarai oleh Roberto, anak buah Papi, sedang mengarahkan ke arah petugas dan langsung meledakkan bom yang membuat semua petugas di sana berantakan. Kemudian mobil yang sudah disiapkan oleh Papi datang dan langsung menyerang semua polisi di sana. Mark yang melihat Roberto kabur dari ambulans itu langsung mengejar Roberto dan berhasil membunuh Roberto.
Mengetahui Roberto adik Papi meninggal membuat Papi merasa sangat marah terhadap polisi. Setelah Danny dan Will sampai ke tempat Papi, Danny pun langsung menyerahkan uang yang dijanjikan ke Papi. Namun karena Papi mengetahui bahwa di dalam ambulans ada seorang polisi, Papi berniat membawa polisi itu. Namun Will menentang Papi. Will menginginkan polisi dan Cam harus ikut dengan mereka. Dan akhirnya Danny dan Will pun langsung membunuh semua anak buah Papi. Tapi saat Will ingin memasuk kembali ke ambulans, tiba-tiba Cam tidak sengaja menembak Will hingga terjatuh. Kemudian Will langsung diangkut ke ambulans dan pergi meninggalkan tempat itu. Setelah berhasil keluar dari tempat itu, Cam terlihat kembali berusaha mengobati luka tembak Will. Dan saat itu juga polisi sudah mengepung mereka di dalam ambulans. Dan ketika Danny mencoba keluar dari pintu ambulans, Danny pun langsung ditembak oleh sniper dan terjatuh. Setelah itu, Cam meminta Will untuk segera ditolong karena telah menyelamatkan nyawanya. Setelah kejadian itu, Cam langsung mengambil tas berisi uang dan menghampiri istri Will. Sebelum meninggalkan lokasi, Cam mengambil sejumlah uang dan menyimpan di kereta anak Will. Di adegan akhir, pengakuan Zack mengatakan bahwa Will yang menyelamatkan nyawanya, dan film pun berakhir.